Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para jamaah pengajian rutin malam Jumat di Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah, As'adakumullah fid dharain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji, hak patennya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, yang telah memberi kita kesehatan, kenikmatan, waktu, kesempatan, sehingga pada saat ini Allah mentakdirkan kita dapat menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang insyaallah Allah meridhai fid dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Oleh karena itu, segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita bicara tentang nikmat Allah, sering sekali kita lalai, sering sekali kita lupa kalau itu nikmat Allah. Sehingga kalau dulu para guru ngaji dulu nek cerita, ulama-ulama dulu itu setiap bangun tidur ya, setiap bangun tidur itu tidak langsung bangun ketika mata itu sudah terbuka, sudah sadar bangun tidur. Mereka, para pendahulu kita, para ulama dulu, mereka punya kebiasaan menghirup nafasnya, mengerus, ya Allah, Kau telah anugerahkan saya nafas untuk hari ini. Jadikanlah nafas ini menjadi berkah, menjadi tenaga untuk beribadah kepadamu. Itu setiap menjadi suatu kebiasaan. Sehingga kalau kita mengajari anak-anak kita, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu kalau kelasnya anak SD, hafal sudah nilainya 100. Tapi kalau sudah tingkat yang lebih baik, yang dewasa, seperti mungkin bapak, ibu-ibu sekalian, tentu tidak hanya cukup dalam lisan saja. Kalau kita renungkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahya, yang telah menghidupkan saya kembali. Sebagaimana tidur adalah mati yang sementara, mati kecil, itu tidur. Ba'dama amatana, setelah engkau matikan ya Allah, wa ilaikan nusyur, kepadamu ya Allah kami kembali. Itu kalau anak SD, SMP hanya hafal sudah 100 nilainya. Tapi ketika kita sudah dewasa, tentu yang paling penting adalah amaliyah, tidak lisan saja,
tapi diikuti dengan hati, sebagaimana dalam pengertian iman, qaulul lisan wa 'alamul arkan wa tasdiqun bil qalb. Diucapkan, tidak hanya diucapkan saja, tapi bil amali bil arkan, dengan anggota tubuh kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita menyatakan iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, tentu bagaimana amaliyah kita dengan anggota tubuh kita. Yang paling dalam adalah yaitu wa tasdiqul bil qalbi, karena ini sirri sekali. Yang tahu hanyalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat ini kalau kita bicara tentang keimanan, di kelas SD, TK bahkan sudah hafal itu rukun iman. Nilainya 100 bil lisan. Terus menginjak dewasa, tentu ketika dia dewasa beda lagi dengan arkan. Ya, bagaimana dia mendekatkan diri Allah, diajari menghafalkan atau zikir, ya, dengan zikir dan sebagainya. Nah, naik kereta lagi, yaitu bil qalb, ya, bil qalb. Jadi begitu juga dengan alhamdulillah. Jadi yang bisa menilai adalah masing-masing dari kita. Tidak bisa orang lain menilai. Yang namanya la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabi lasyadid. Memang syariatnya adalah melafadzkan, itu syariatnya. Alhamdulillah. Itu sudah nilai bagus lisannya. Ya. Terus bagaimana sikapnya? Alhamdulillah. Ketika nafas diberikan oleh Allah, kita bersyukur alhamdulillah. Nafas ini untuk apa? Untuk berzikirkah? Untuk ngajikah? Atau sebaliknya, naudzubillah min dzalik, ngerasani temankah? Ya. Mencemooh temannya kah? Ya. Lisan. Lah kemudian hatinya bagaimana? Ya. Hatinya benar-benar sadar bahwasanya ini adalah nafas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, as'adakumullah fi darat. Wasani yang salatan wa salam. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul insi wal bashar, penghulu yang memandani seluruh makhluk ini. Wawal bashar lakin laisa kal bashar, sehingga beliau dikatakan beliau itu manusia tapi tidak seperti manusia. Beliau manusia, ya, tapi tidak dikatakan beliau itu seperti manusia, karena beliau melebihi para malaikat. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dicantum Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sering kali kita mengadakan suatu majelis, ya, suatu majelis yang menyatakan di lisan kita, saya cinta kepada Rasulullah, saya sayang kepada Rasulullah. Ya. Tapi tidak cukup hanya cinta kepada Rasulullah, tapi juga cinta apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup kita mengatakan cinta pada Rasulullah. Terus apa yang disenangi Rasulullah? Yang disenangi Rasulullah sholat berjamaah. Yang disenangi Rasulullah silaturahim. Yang disenangi Rasulullah bersedekah. Yang disenangi Rasulullah menghadiri majelis-majelis ta'lim. Dan yang paling penting lagi, bahwasanya kita setiap muslim akan berharap untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Hubbuhu fil lisan wal qalbi wal arkan. Mencintai Rasulullah dengan lisan, hati, dan amaliyah kita. Masyaallah rahimakumullah.
Sebelumnya hayya nabtadi'u liqa'ana fi hadhihi lailatul mubarakah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana 4 bulan yang lalu sudah dijelaskan dari tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Tentu dalam Bismillahirrahmanirrahim yang hadir pada saat itu sangat dalam ya, sangat dalam tafsirnya. Nah, selanjutnya pekan selanjutnya dikupas alhamdulillahirabbil alamin sampai Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Yang paling penting di sini adalah kalau kita renungkan betapa sering hal yang bagus yang kita lakukan adalah menghadiri majelis, menyimak kajian, baca buku, itu semua kebaikan. Tapi pada hakikatnya dalam menuntut ilmu, ini kan termasuk menuntut ilmu ya, mencari ilmu kita. Pada hakikatnya dari menuntut ilmu itu adalah goalnya, hasilnya. Karena ilmu ketika sudah dipelajari, dia punya hak. Apa hak ilmu adalah? Hak ilmu apa? Hak ilmu itu adalah hakul ilmi al-amal. Haknya ilmu itu adalah mengamalkannya. Kalau dibiasakan dibahasakan gitu, bahasa biasa, ilmu akan mengatakan, hei, sampean sudah belajar. Terus belajar Bismillahirrahmanirrahim. Lapo kok males ngoco bismillah. Sampean harus dengarkan bagaimana berakhlak, bagaimana sholat yang baik. Kenapa sampean tidak mengamalkan? Kalau ilmu diibaratkan manusia, dia akan berkata itu. Sampean harus mengamalkan, karena itu hak saya sebagai ilmu. Sebagaimana al-ilmu hakul ilmi al-amal. Haknya ilmu adalah amal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam majelis ini yang sering biasanya di dalam kitab-kitab ya, kitab Al-Azkar atau kitabnya lainnya, dalam kitab Al-Azkar atau yang lainnya, dalam majelis ini selalu diawali adalah bab yang berkaitan dengan niat. Bab yang berkaitan dengan niat. Kajiannya pun begitu. Selalu diingatkan berkaitan dengan niat. Kehadiran kita hari ini itu nilainya tergantung niat itu sendiri. Dan niat kita hari ini di masjid ini, kita hadir, tentu akan berefek kepada efek dari hakul ilmi tadi. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, mengapa banyak orang yang mengatakan saya sarjana syariah, saya sarjana adab, saya sarjana ini, saya khatam kitab ini. Terus kenapa? Kenapa mereka tidak menunjukkan buah dari ilmu mereka? Kenapa mereka tidak tampak dari mereka bekas-bekas dari ilmu mereka? Kitab sudah dipelajari, kajian-kajian bertahun-tahun sudah dipelajari, tapi banyak dari mereka yang tidak terbekas dari apa yang kita pelajari. Ini karena kembali ke niat. Ketika belajar ilmu, niatnya biar saya pandai berdebat, yang didapat adalah debatnya itu. Begitu juga kehadiran kita ini. Kehadiran di sini, kalau kita niatkan thalabul ilmi untuk mencari bekal keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, yang dicapai itu. Sebagaimana Rasulullah selalu mengingatkan ketika awal hijrah yang masyhur, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala amaliyah ibadah kita itu tergantung niatnya. Dan berapa banyak pekerjaan yang berbentuk duniawi tapi nilainya ukhrawi. Dan berapa banyak amaliyah seakan-akan itu
bukan seakan-akan itu benar dalam kasat mata amaliyah ukhrawi, tapi tidak ada nilai sama sekali. Terbukti sebagaimana dalam hadis dikisahkan ketika malam mereka membondong-bondong orang-orang yang mempunyai pahala qari'il Quran, hafidhul Quran, ketika dilaporkan oleh kepada Allah, ya Allah, ini Allah, kamu Quran kenapa malaikat? Ini saya gembira, ini luar biasa, ini dia hafidhul Quran, penjaga Al-Quran, qari'il Quran, setiap hari membaca Quran, hafidh Quran luar biasa. Katanya Allah, campakkan ini, tamparkan kepada mukanya. Kaget para malaikat, ya, karena malaikat tidak mengetahui isi hati dari manusia. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Allah? Dia menghafalkan Al-Quran, dia bersedekah, dia berbuat kebajikan, bukan karena saya. Dia menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran agar dia dinilai oleh manusia. Dia menjadi orang yang pandai Al-Quran. Dia dinilai, wah luar biasa ini. Artinya di sini adalah masalah makbul waridho itu adalah rahasia Allah, dan secara tidak langsung sebenarnya kita dapat menilai, ya, karena kita punya hati. Ya, derajat kita di sisi Allah, kehadiran kita di sini tentu beda. Ya, sama-sama duduknya di majelis ini, belum tentu yang di depan ini nilainya lebih tinggi daripada yang duduk di bawah di mata Allah. Belum tentu yang depan nilainya lebih tinggi dari yang belakang, atau sebaliknya belakang lebih tinggi dari depan di mata Allah. Kembali, kenapa seperti itu? An-niyah, niatnya. Dan itu dapat diukur dari efek nanti setelah kajian ini. Karena materi saya tidak materi enteng ya, hanya kita watasawufil haqqi watawasawufis sabr aja, saling mengingatkan aja. Materi saya sangat materi enteng lah. Kan judulnya kalau tidak salah amalan mudah pererat ukhuwah. Jadi nanti materinya mudah. Ya, materinya mudah. Cuma kalau ini kita niatkan dan niatkan kita thalabul ilmi, artinya ya sama-sama kita ikuti materi ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberi hidayah bagi kita. Usi nafsi wa iyyakum jami'an. Sama nasib diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya katakan itu bila mana suatu kebaikan, lewat apa yang saya katakan Allah memberi hidayah pada hati saya untuk berubah lebih baik lagi. Masyaallah muslimin, as'adakumullah fid dharain. Sekarang tadi masih mukadimahnya. Sekarang materinya. Kalau Allah kan sudah ya, Allah kan tidak butuh pada kita. Jadi Allah itu sebenarnya sangat mudah, ya, sangat mudah sekali. Yang repot itu urusan dengan makhluk, Kalau Allah sebesar apapun dosa kita, tobat selesai. Apapun dosa kita. Kalau Allah sebandel apapun ibadah kita, masih diberi rezeki. Itu Allah. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman War-Rahim. Sebaliknya dengan makhluk, dengan sama manusia wabil khusus, lebih kerucut lagi ya, dengan sesama muslim, lebih kerucut lagi dengan keluarga kita sekitar, yaitu wabil khusus keluarga Al-Irsyad Al-Islamiyah. Yang kita bicarakan temanya adalah amal mudah pererat ukhuwah. Ukhuwahnya ini kita kerucutkan aja, tidak perlu luas-luas. Kita kerucutkan di ukhuwah kita sebagai sesama dalam institusi yang sama, yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ada ukhuwah Islamiyah, tapi tema hari ini mempererat ukhuwah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kaitannya dengan ukhuwah ini, hubungan kita hablum minan nas ini jauh lebih penting. Ya. Hablum minallah itu lebih mudah. Ya.
Artinya lebih mudah. Selama manusia itu tidak mengingkari Allah, itu Allah masih Rahman Rahim. Beda lagi dengan manusia. Manusia setitik hal yang menjadi tanggungan haknya dia kita ambil. Sebaik apapun ibadah kita, bila kita masih mempunyai hutang atau mempunyai bekas kezaliman pada seorang itu akan menghambat kita masuk surga. Sebagaimana yang kita masyhur dikatakan, tahukah kamu apa itu muflis? Wahai apa sahabat, kamu tahu orang yang bangkrut itu bagaimana? Tidak tahu ya, Rasul, bangkrut itu ya sing dodolan gak laku. Nah pasar itu gak laku itu gitu ya Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, orang muflis di akhirat itu adalah orang yang ahli, dia zakat, dia sholat, dia sedekah, tapi dia dengan lisannya dia menyakiti saudaranya, dengan tangannya dia menyakiti saudaranya, menzalimi saudaranya, maka dia muflis. Kebaikannya diberikan orang yang dia zalimi. Kalau kebaikannya habis, orang yang dia zalimi itu dosanya diberikan kepada orang tersebut. Bahaya. Bila mana kita bersalah pada saudara kita. Kenapa kita bilang Ustaz Rasulnya? Karena sehari-hari kita bertemu. Kalau kita setiap hari bertemu, pasti lebih mudah kita saling berbuat kesalahan. Ngerasanya kayak ngomong gak enak kayak. Ini tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan di pintu Ka'bah kita menangis air mata darah. Allah tidak akan pernah mengampuni selama tidak mau minta maaf pada yang bersangkutan. Maka dari itu, hal yang mudah tapi jarang sekali kita lakukan. Oleh karena itu, untuk mempererat ukhuwah ini kan simpul-simpul ukhuwah ini harus dikuatkan dengan keberkahan dari ajaran Rasulullah SAW. Dan itu mudah, tidak berbayar, dan setiap saat bisa kita lakukan. Begitu. Baik. Kemudian langsung ke materinya. Yang pertama, ini saya ambil aja ya, karena menurut saya mudah sih. Nah, karena saya nyampaikan ini karena saya coba untuk bukan saya, kebanyakan orang itu mampu mengamalkannya, tapi belum membiasakan saja. Yang pertama adalah bagaimana kita dengan saudara kita ini, ya, lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang harmonis, yang indah gitu ya. Yang pertama yang mungkin sering dilakukan anak-anak SD, guru, ya, itu yang pertama adalah tabassum. Saya bercerita, ini luar biasa, bukan promosi juga. Ketika saya di hadapan anak TK ini, karena kita bilang Al-Irsyad, tentu anak TK Al-Irsyad. Ketika itu waktu dia itu perpisahan, kamu kenapa bersedih? Ustaz, saya cerita yang real aja ya. Ini anak kecil loh padahal. Ya, seharusnya orang dewasa lebih mampu. Dan ini TK Al-Irsyad loh, kan gitu. Apalagi SD-nya kan, tentu lebih baik dari ini. Apalagi SMP-nya, apalagi ustadznya, kan gitu. Kamu kesedih kenapa? Ustaz, besok perpisahan. Oh, perpisahan. Ya boleh sedih, tapi hanya sekedar saja. Kan kita harus, setelah itu kita harus tersenyum, ya kan? Iya Ustaz, tersenyum. Kenapa kita harus tersenyum? Karena senyum itu sedekah Ustaz. Tabassumuka fi wajhika sedekatun. Anak TK Al-Irsyad itu. Anak TK Al-Irsyad. Dia lalu tersenyum. Kalau anak ya, ini anak hafal 100, tapi luar biasa, anak TK sudah bisa mempraktekkan untuk senyum. Sekarang kita muhasabah. Kita dari dulu hafal tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Apakah kita setiap bertemu dengan saudara kita yang paling harus adalah
apakah kita ketika kita berangkat bekerja, berangkat sekolah, kembali ke sekolah, tersenyum dengan kedua orang tua kita yang masih ada? Kalau itu tidak tersenyum, kalau kita tidak bisa tersenyum, yang saya sampaikan tadi adalah ilmu kita belum ada buahnya. Ilmu tahu kalau senyum itu adalah sedekah, sunnah Rasulullah, tapi tidak membuahkan suatu amal, berarti kita sudah tidak memenuhi hak ilmu itu. Belum nanti ke sekolah datang, ketemu dengan rekan-rekan kita, apakah kita bisa tersenyum? Yang sudah berkeluarga dengan istri atau suami kita, apakah sering kita tersenyum atau sebaliknya cemberut? Kalau kita kaji hadis-hadis tersenyum, itu luar biasa. Sebenarnya tidak hanya tabasmuka wajhika sedekah. Oleh karena itu, di hadis yang lain kaitannya dengan senyum. Ini kan mudah. Tapi senyum ini ketika orang datang, otomatis ketika orang datang kalau kita senyum, hati itu enak. Nah, ini kan memperkuat ukhuwah. Coba datang-datang mengerengut. Datang-datang cemberut. Datang-datang ngamuk. Memecahkan ukhuwah. Kalau yang berguru sama siswanya tersenyum, senang anak-anak. Ini yang saya maksud, amalan mudah memperkuat ukhuwah. Sebenarnya tidak, ini panjang. Amalan mudah berpahala yang terus menerus, ya, mengikuti sunnah Rasulullah dan memperkuat ukhuwah sebagai bekal di akhirat kelak. Berlipat ganda. Kalau dalam hadis yang lain, mungkin sebagian sudah hafal, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka wajin talqin, kata Rasulullah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali menghina, meremehkan. Nah, ini sering kita terjadi. Minal ma'rufi syai'an, dari kebaikan sedikit pun. Opo ae. Oh itu api, jangan diremehkan. Banyak kisah kan, ternyata Allah itu ridho karena itu. Belum tentu Allah ridho dengan yang kita lakukan. Kita sholat belum tentu Allah ridho. Ternyata karena hal yang kecil, itu Allah ridho. Bisa kita yang masyhur dalam kisah, sebagaimana seorang pelacur, ketika orang anjing kehausan, pelacur ini mengambil air itu dengan sepatu, ya kan? Kemudian diminumkan kepada anjing itu. Karena itu seorang pelacur ini diangkat derajatnya oleh Allah dan menjadi ahli surga. Itu kayaknya remeh, hina di mata manusia. Sepatu di bawah anjing, makhluk yang sebagian imam mengatakan itu najis, karena keikhlasan hubungan dengan makhluk ini, keikhlasan dari seorang wanita itu, Allah mengangkat derajatnya. Nah ini kan penting. Apalagi kita seorang muslim, sholat 5 waktu, puasa, semua kewajiban mahdhur dipenuhi, tentu seharusnya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa fi wajhi walau antalqa akhaka fi wajhin talqin. Bila kamu bertemu dengan saudaramu, wajahnya berseri-seri, kudu berseri-seri. Apalagi dari kerja pulang ke rumah harus lebih berseri-seri. Apalagi mungkin ada yang santri masih anak-anak, masih ada orang tua di rumah, jangan sampai dengan orang tua tidak berseri-seri. Secapek apapun, ringan ini, tapi berpahalanya luar biasa. Dan itu sunnah Rasul. Itu senyum. Hadis yang kedua, mar'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassam fi wajhi. Ini dari Jarir ya. Saya tidak pernah, Masya Allah ini, saya tidak pernah melihat Rasulullah. Saya tidak pernah melihat Rasulullah kecuali dia itu sejak saya Islam
kata sahabat, selalu tersenyum padaku. Gimana? Padahal Rasulullah kan luar biasa permasalahan, tapi dia coba untuk tersenyum pada para sahabatnya. Nah, kalau kita bisa mampu seperti ini luar biasa. Senyum, kalau masalah senyum, akeh utangi senyum, baru dimarahi pimpinan bangga senyum, anak-anak yang sulit diatur bangga senyum, kan luar biasa. Dan itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gratis dan pahalanya luar biasa. Masyaallah muslimin. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 7 aja ya. 10 menit lagi. Ini masalah saya menyiapkan sekitar 20 hadis ya, jadi nanti disingkat aja. Senyum ya, senyum kan remeh. Cuma betul Ustaz. Ono wong ku angel senyum lah, pulang senyum ya. Kecuali sakit gigi loh. Maksudnya nek biasa senyum lah, senyum. Eman. Ini gampang. Saya ceritakan anak TK paham, berarti kan ustadzanya harus lebih kan? Saya itu cerita nyata itu. TK alif ustadz ya. SD-nya harus lebih baik, SMP-nya harus lebih baik, ustadznya harus lebih baik. Ya senyum. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddisu bihadisin illa tabassam. Rasulullah itu tidak pernah bicara gini ya, bicara itu kecuali dengan senyum. Nasihati dengan senyum. Beda nanti ada momen tertentu Rasulullah misalnya ngajak perang dan sebagainya beda. Saya ngobrol sampai senyum. Itu Rasulullah. Nah, ini ada sifatnya Rasulullah. Selanjutnya yang kedua tadi amalan yang mudah ya, senyum. Yang kedua gandeng pintu gerbang. Biasanya adalah senyum, sapa, salam. Yang kedua ini adalah salam. Amal ya salam itu semua bisa melakukan dan semuanya bisa mempraktekkan sehari-hari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Amaliyah yang mudah yang pertama adalah tabassum, yang kedua adalah salam. Dan salam ini historinya luar biasa ya. Artinya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu historinya yang awali salam itu adalah para malaikat dan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dalam hadis saya bacakan ini, saya belum hafal kalau ini karena panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam ala suratihi tulhu 60 dira'an, 60 dira'an. Falamma khalaqahu qala idhhab wa sallim ala ulaika an-nafar minal malaikah julusun fastami' ma yuhibbunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Faqala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullahi wa zaduhu wa rahmatullahi. Fa kullu man yadkhul jannata ala surati Adam falam yazalil khalqu yanqusu ba'du hatta al-an. Ini tidak gaman-gaman salam itu. Cuma kita lihat sehari-hari. Karena saya tahu di lingkungan Al-Irsyad ini hanya 1-2 dari kita yang membiasakan salam. Padahal itu efeknya luar biasa. Ya. Belum kita kaji nanti dalam rahasia kalimat-kalimat salam. Dahulu Allah menciptakan Adam. Ini historinya salam. Nabi Adam alaihissalam yang tingginya 60 hasta. 60 hasta. Hasta ini ya, insya Allah hasta itu ini. Berarti 60. Diukur Nabi Adam. 60 hasta. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, pergilah kamu wahai Adam. Idhhab fasallim ala ulaika nafar minal malaikah. Pergilah kamu dan berilah salam kepada mereka para malaikat. Dan dengarkanlah bagaimana mereka menjawab.
salam penghormatan kepadamu dan juga salam penghormatan dari anak keturunanmu. Maka Adam menyampaikan assalamualaikum kepada para malaikat. Mereka menjawab para malaikat, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian mereka menambahkan warahmatullah, dan selanjutnya nanti setiap anak Adam, setiap orang yang masuk surga bentuknya seperti Adam, anak keturunannya itu terus saja berkurang ukuran, maksudnya berkurang ukuran badannya. Sebagaimana yang saat ini. Kita berapa hasta sekarang ya? Mungkin kalau Nabi Adam 60 hasta. Nah, kita berarti sudah mendekati generasi Adam keberapa? Ya, akhir zaman sudah. Berarti kita masuk juga di sana. Dan disambutkan dalam surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Luar biasa kita disambut. Salam qaulam mir rabbir rahim. Disambut oleh Allah dengan salam. Itu kalau kita dirasa salam. Tapi anehnya kenapa kita malu untuk mengawali salam. Kalau kita seperti punya anak didik kita, ya, anak kita yang ngajari. Jadi kalau seandainya kita lingkungan di pendidikan, awali anak-anak itu dengan salam, assalamualaikum. Karena anak kecil itu akan malu salam sama ustadznya kalau tidak diberi contoh. Semuanya baik di lingkungan, kan kita lingkungan pendidikan sangat mudah ini. Ataupun sehari-hari kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dengan salam itu kan doa. Ketika doa itu assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan, ketenangan hati, warahmatullah, rahmat kasih Allah, warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan keberkahan. Itu kan ditujukan kepada saudara kita. Itu tembus doa kita di dalam kalbunya saudara kita. Dan tentunya ada ketenangan di situ, ada ikatan batin di situ. Dan secara tidak sadar seperti itu. Ini sudah dalam zaman ini ada yang praktek seperti itu, dan efeknya luar biasa. Dampaknya itu. Seandainya dalam lingkungan Al-Irsyad Al-Islamiyah ini selalu membiasakan, bukan berarti Ustaz hanya ketemu ini sama ini aja, kan salam sekali cukup. Tidak. Malah berpapasan, lihat anak-anak kecil di masjid cangkruk, ustadznya jalan. Kesempatan mendidik mereka yang berjalan, salam kepada kelompok yang duduk. Adabnya kan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Yang sedikit salam yang pada yang banyak. Yang mudah disunahkan lebih dulu kepada yang tua. Tapi untuk pendidikan yang kita pahami, ya tidak harus begitu juga. Yang tua ngajari sebagaimana seharusnya salam. Begitu. Ya. Ini amalan mudah. Insya Allah kalau itu terus kita biasakan menjadi budaya kita, akan memperkuat ukhuwah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, saya bacakan nanti selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsi biyadi. Wah, ini luar biasa. Nabi Muhammad bersumpah ini. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Wah, keren ini. Ya, terus semua. Walladzi nafsi biadi. Diriku di tangan Allah Subhanahu wa taala, bersumpah ini. Demi Allah sini katanya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian wahai para sahabat, para umatku, tidak bakalan masuk surga kecuali engkau akan beriman. Kalau kau tidak beriman, tidak bakal masuk surga. Wala tu'minu hatta tuhibbu. Engkau tidak akan pernah beriman. Nah, ini yang saya sampaikan. Enggak cukup salat tok ini. Hatta tahabu, saling mencintai, saling menyayangi. Nah, jadi gak dianggap kon iman. Maka tukaran ae geger ae. Ngono ngaku iman. Metu Surabaya nih rek. Ya. Apa nih? Gitu mengaku iman. Wala tu'minu
hatta tahabu. Bagaimana mengaku iman tapi geger terus. Saling menyalahkan, yang saling mengintip kesalahannya atau bahkan terang-terangan menzalimi. Naudzubillah min dzalik. Kan itu kejanggalan iman. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu fatahabbtum. Apakah kamu mau saya tunjukkan? Jika kamu melakukannya, maka tumbuhlah rasa saling sayang menyayangi, mencintai. Rasulullah bersabda, afsus salam bainakum. Tebarkan salam, saling memberi salam bainakum. Masyaallah min rahimakumullah. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Jadi 2 poin itu kita amalkanlah. Ya. Kita alami. Ya. Buahnya ilmu itu amal gitu. Kita amalkan. Ini kan enteng setiap hari kita dengar. Yang mudah-mudahan majelis saat ini menjadi hidayah Allah, kita bisa dengan ikhlas tersenyum dengan saudara-saudara kita dan ikhlas terus salam dengan saudara-saudara kita, terutama keluarga kita, terutama kedua orang tua kita. Dan kalau ibu-ibu ya, yang karena yang lebih dari orang tua itu adalah suami, biasakan tersenyum dan salam dengan suaminya. Bapak juga begitu. Santri-santri begitu. Ya, afsus salam bainakum. Kafa bihadza. Masih ada satu sebenarnya, tapi waktunya sudah habis. Kesimpulannya, yang pertama adalah hablum minallah itu penting, dan tidak kalah penting adalah hablum minnas. Dari hadis yang terakhir, wala tuminu hatta tahabu. Engkau tidak akan dikatakan beriman. Kamu tidak akan sampai derajat iman kalau kalian tidak mempunyai rasa saling menyayangi antara sesama muslim khususnya ya. Muslim khususnya. Karena ukhuwah Islamnya itu. Maka dari itu timbullah yang paling mudah untuk mewujudkan cinta itu adalah uluk salam, membiasakan salam, dan salam tentunya dengan senyum. Senyum di wajah, senyum di hati. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita dapat mengamalkan, sehingga Allah ridha sebagai bekal kita untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Astaghfirukum, mohon maaf bila ada kata-kata yang saya khilaf, itu dari diri saya. Bila ada kebaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.